Konstruksi beton berdampak langsung pada stabilitas dan kinerja bangunan. Sebagai proses inti yang menentukan pondasi dan keamanan gedung, mengabaikan hal tersebut dapat menimbulkan masalah serius. Jadi, apa saja pedoman utama dalam pengelolaan kualitas dan konstruksi beton yang aman? Pedoman pengelolaan kualitas dan konstruksi beton. Pertama, pengantaran beton. Kriteria pengecoran beton dapat dibagi menjadi kondisi suhu lingkungan yang tinggi atau rendah. Untuk suhu lingkungan yang tinggi, suhu beton saat pengecoran tidak boleh lebih dari 35 derajat. Dan beton yang tercampur harus dicor secara terus-menerus dalam waktu 90 menit. Ketika suhu lingkungan menurun, suhu beton harus dijaga di antara 5 derajat dan 20 derajat Celcius. Dan selama pengerasan, suhu beton harus dijaga pada 10 derajat. Pedoman pengelolaan kualitas dan konstruksi beton. Kedua, pengecoran beton. Beton harus dicor dalam waktu 1 jam dan 30 menit setelah produksi. Dan untuk mencegah pemisahan material, tebal setiap lapisan tidak boleh lebih dari 40 cm di setiap penuangan. Perhatikan agar tidak terjadi perubahan bentuk atau deformasi atau kerusakan pada batang tulangan, benda-benda yang tertanam, dan bekisting, dan beton yang telah dicor tidak boleh dipindahkan secara horizontal di dalam bekisting. Beton di dalam sebuah bagian harus dicor secara terus-menerus hingga selesai. Dan ketika mengecor dua lapisan, lapisan bagian atas harus dicor sebelum lapisan bagian bawah mengeras, untuk memastikan kedua lapisan tersebut menyatu. Ujung pembuangan dari pipa pompa tidak boleh lebih dari 1,5 meter di atas permukaan pengecoran. Dan jika ada air bocoran yang menggenang pada permukaan selama pengecoran, air tersebut harus dibuang sebelum melanjutkan pengerjaan. Jangan membuat alur pada permukaan beton untuk mengeringkan genangan air tersebut. Pedoman pengelolaan kualitas dan konstruksi beton. Ketiga, pemadatan beton. Vibrator beton harus mampu menyalurkan setidaknya 4.500 getaran per menit. Dan segera setelah pengecoran, beton harus dipadatkan secara menyeluruh untuk memastikan apakah beton terisi di sekitar batang tulangan, benda-benda tertanam, dan ke semua sudut bekisting tanpa celah atau rongga. Ketika menggunakan vibrator internal, masukkan vibrator tersebut sekitar 0,1 meter ke dalam lapisan bawah beton. Ditembuskan secara vertikal, dengan titik-titik penyiapan di berjarak yang tidak lebih dari diameter jangkauan efektif getaran vibrator dan tidak lebih dari 0,5 meter. Waktu getaran di setiap lokasi harus dilakukan terus-menerus hingga semen naik secara perlahan ke permukaan. Dan vibrator internal harus ditarik secara perlahan dari beton untuk menghindari terbentuknya lubang. Vibrator tidak boleh digunakan untuk memindahkan beton secara horizontal. Pedoman pengelolaan kualitas dan konstruksi beton. Keempat, pengeringan beton. Setelah pengecoran, untuk mencegah keretakan yang diakibatkan pengeringan dan penyusutan, lindungi beton hingga mengeras dari penguapan yang disebabkan oleh cahaya matahari langsung atau angin. Dan lindungi dari getaran, benturan, beban, dan efek berbahaya lainnya mungkin terjadi. Begitu beton cukup mengeras agar pekerjaan selanjutnya dapat dilakukan tanpa merusak permukaannya. Lindungi permukaan yang terbuka dengan menutupinya menggunakan kain tanpa tenunan yang dibasahi atau kain goni atau dengan menyemprotkan air untuk menjaga kelembapan. Durasi proteksi kelembapan yang standar adalah setidaknya 5 hari untuk semen Portland dan setidaknya 3 hari untuk semen Portland dengan kekuatan awal yang tinggi. Jika bekisting mengalami resiko kekeringan, basahi dengan air. Membran pengeras harus diberikan dalam 2 lapisan. Lapisan pertama segera setelah penyelesaian permukaan dan ketika kelembapan permukaan sudah hilang. Dan lapisan kedua setelah lapisan pertama mengeras diberikan dengan arah tegak lurus dari arah lapisan pertama. Jika beton telah mengering, basahi dengan air dan berikan lapisan pertama ketika kelembapan permukaan sudah hilang. Pedoman pengelolaan kualitas dan konstruksi beton. Kelima, pembongkaran bekisting. Lepaskan bekisting bagian bawah dan penopang untuk bagian horizontal dengan urutan terbalik dari pemasangan. Jangan lepaskan bekisting sebelum beton memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang bebannya. Dan beban lain yang diberikan selama konstruksi. Jangan sekali-kali menggunakan tuas yang dapat menyebabkan tekanan struktural berlebihan ketika membongkar bekisting. Kita telah meninjau pedoman untuk pengelolaan mutu dan konstruksi beton yang aman. Apakah Anda memahami semuanya?
Karena beton adalah material utama dari bangunan, kesalahan yang kecil sekalipun dapat menyebabkan bencana yang besar, sehingga konstruksi yang aman dan tepat sangatlah penting. Keselamatan bermula dari pemeriksaan, bukan sekedar kira-kira. Pengelolaan kualitas dan konstruksi beton yang akurat adalah jalan tercepat untuk melindungi kehidupan kita.